Bayangkan kamu kehilangan arah dalam hidup, merasa begitu terpuruk, hingga hanya ada satu cara untuk menebusnya, sebuah perjalanan berat melintasi alam liar. Inilah kisah luar biasa tentang pencarian jati diri dan keberanian di film Wild. Film ini menceritakan kisah nyata Cheryl Strayed, diperankan oleh Reese Witherspoon, seorang wanita yang hidupnya berantakan setelah mengalami kehilangan besar dan kecanduan yang menghancurkan. Merasa hancur, Cheryl memutuskan melakukan sesuatu yang ekstrim. Mendaki sendirian di Pacific Crest Trail, jalur pendakian yang terkenal panjang dan sulit melintasi gurun, hutan, hingga pegunungan Amerika Serikat. Sepanjang perjalanan, Cheryl menghadapi banyak tantangan fisik yang menguras tenaga dan juga banyak rintangan emosional. Setiap langkahnya diiringi oleh kenangan masa lalu yang menyakitkan, termasuk kehilangan ibunya dan keretakan hidupnya. Tapi justru melalui kesendirian dan perjalanan berat inilah Cheryl menemukan kembali kekuatannya dan belajar memaafkan dirinya. Film ini adalah tentang kekuatan manusia untuk bangkit, tentang keindahan dan ketakutan hidup di alam bebas, serta bagaimana sebuah perjalanan bisa menjadi cara terbaik untuk menyembuhkan diri. Film ini dimulai dengan Cheryl Strayed, yang dimainkan Reese Witherspoon, udah ngos-ngosan habis sampai di puncak tebing. Dengan ransel segede gaban di punggungnya, dia kelihatan kayak mau pindahan rumah, bukan sekadar jalan-jalan. Setelah sampai, Cheryl duduk bentar buat ngatur napas. Terus, dia buka salah satu sepatu botnya, dan astaga, kuku jempol kakinya hampir copot. Daripada kelamaan mikir, Cheryl langsung cabut itu kuku. Tapi apes, sepatu botnya malah ikut terjun bebas dari tebing. Saking frustasinya, dia liatin tuh sepatu meluncur jauh, dan akhirnya, karena udah emosi jiwa, dia cabut sepatu satunya lagi, dan langsung lempar juga ke tebing sambil teriak-teriak kesal. Film lanjut ke hari pertama, Cheryl ngetrip. Di sini dia check-in di motel dengan barang bawaan yang kayaknya lebay banget buat perjalanan ini. Sampai di meja resepsionis, petugas motel langsung nyerocos soal ada biaya tambahan kalau Cheryl bawa pria nginap bareng. Cheryl yang jelas-jelas solo traveling, mencoba jelasin kalau dia sendirian, tapi si petugas tetap aja ngegas ulang-ulang soal biaya tambahan itu, seolah-olah Cheryl bakal selundupin cowok dari kolong kasur. Lanjut, petugas mulai nanya alamat rumah Cheryl. Dengan gaya santai tapi agak capek, Cheryl jawab kalau dia lagi hiking di Pacific Crest Trail, PCT, dan ya, nggak punya alamat tetap. Tapi si petugas keukuh minta alamat orang tuanya. Cheryl sempat bimbang, tapi akhirnya nurut dan nulis alamat itu juga. Di momen ini, kita mulai bisa ngerasain kalau beban yang Cheryl bawa tuh bukan cuma ransel segede king size itu, tapi juga semua drama dan emosinya yang ngikut kemana-mana. Setelah check-in, Cheryl langsung menuju kamarnya dan telepon seorang pria. Dengan percaya diri, dia bilang butuh alamat motel buat dicatat. Pria ini ternyata adalah Paul, diperankan oleh Thomas Sadoski. Dia bilang, oke-oke aja, dan nggak masalah Cheryl kasih alamat itu. Sambil ngobrol, Cheryl cerita kalau dia juga lagi cari saudara laki-lakinya, walaupun agak ragu apakah saudaranya itu peduli. Paul bilang bakal sampaikan pesannya, lalu nanya gimana perasaan Cheryl soal pendakian ini. Percakapan mereka berasa agak tegang, kayak ada sesuatu yang nggak selesai di antara mereka. Akhirnya, Paul bilang dia lagi bareng teman-temannya dan harus lanjut masak buat makan malam, jadi harus tutup telepon. Cheryl kelihatan nggak nyaman dengernya, tapi Paul malah bilang kalau Cheryl yang punya ide buat jalanin pendakian 1000 mil ini, jadi dia sendiri yang perlu menghadapinya. Sambil Cheryl siap-siap buat perjalanan panjang, kita mulai lihat kilasan masa lalunya yang random, tapi bikin penasaran muncul berulang kali. Ada dia yang lagi sama seseorang, ibunya yang nari dengan riang, Cheryl yang coba-coba heroin, sampai Cheryl yang adu mulut dan berantem sama seorang pria di mobil. Semua momen ini muncul kayak potongan memori yang berantakan, menunjukkan masa lalu Cheryl yang penuh drama dan kekacauan. Di sisi lain, ransel Cheryl beneran segede kulkas 2 pintu. Pas dicoba dinaikin ke punggung, dia sampai goyang-goyang nggak karuan, hampir nggak bisa berdiri dengan benar. Setelah jungkir balik, akhirnya Cheryl keluar ke pom bensin, berharap ada yang kasihan buat kasih tumpangan. Di sana, dia lihat pasangan tua dengan minivan, dan setelah ngobrol-ngobrol, mereka setuju buat antar Cheryl ke titik awal pendakiannya. Dalam perjalanan, si bapak muter lagu-lagu jadul di radio, dan tanpa sadar, Cheryl malah ikut nyanyi. Lagu-lagu itu bikin dia kebawa nostalgia, inget momen kecilnya saat sering nyanyi bareng ibunya. Kenangan itu kayak langsung narik dia ke masa lalu,
antara semua drama yang pernah dialami dan harapannya buat nemuin jati diri di jalur pendakian ini. Akhirnya mereka sampai di titik awal pendakian, ditandai papan petunjuk dan buku catatan para pendaki. Cheryl pun mulai nulis kutipan-kutipan dan lirik lagu sepanjang jalur, kayak lagi ngehubungin dirinya sendiri sama kata-kata orang lain, sambil mencoba merangkai perasaannya. Dengan perasaan ragu tapi semangat yang nggak luntur, Cheryl mulai jalan. Baru jalan beberapa mil, Cheryl udah harus berhenti buat pasang tenda. Di sini kelihatan banget kalau dia benar-benar pendaki pemula. Dia kesulitan pasang tenda, dan pas nyoba pakai kompor baru sadar kalau dia salah beli gasnya. Akhirnya, dengan segala keterbatasan, dia cuma bisa nyampur air sama biji-bijian buat makan bubur ala kadarnya. Hari demi hari, Cheryl terus melangkah meski jalannya kayak siput, dan makanannya nggak jauh-jauh dari bubur seadanya. Sampai akhirnya, dia tiba di sebuah persimpangan jalan. Di sini, dia punya pilihan berat, lanjut di jalur pendakian yang penuh rintangan, atau ambil jalan beraspal buat balik ke kota. Meski hatinya berat, Cheryl pilih lanjut, biar lambat asal selamat pikirnya. Nggak lama setelah itu, dia lihat ada truk dan traktor di kejauhan. Langsung deh, dia lari ngejar, berharap pengendara itu bisa ngasih tumpangan ke kota biar dia bisa makan makanan beneran. Begitu sampai, ternyata si pengemudi ini seorang pria yang sendirian. Tanpa basa-basi, Cheryl nanya, bisa ngasih tumpangan ke tempat yang ada makanan hangat nggak? Si pria kelihatan agak curiga dan jawab, maaf, saya lagi kerja. Tapi Cheryl nggak menyerah begitu aja. Dia bilang bisa nunggu sampai si pria selesai. Si pria ngasih tahu kalau nanti pas dia selesai kerja, semua restoran di kota pasti udah tutup. Tapi Cheryl ngeyel, bilang bakal dirikan tenda di dekat restoran dan nunggu sampai buka. Melihat Cheryl nggak ada niat mundur, akhirnya si pria setuju buat ngasih tumpangan begitu dia selesai. Dia bilang, ya udah, tunggu aja di truk sampai saya selesai, ya. Cheryl duduk di dalam truk sambil melamun, mencoba ngedistract diri dari rasa nggak nyaman. Dia ngelirik ke dashboard dan matanya langsung menangkap pistol di laci. Refleks, dia langsung nutup laci itu lagi, mulai agak gelisah. Nggak lama, si pria balik masuk truk, duduk, dan ngeliatin Cheryl dengan tatapan misterius yang bikin suasana tambah awkward. Cheryl mulai berasa nggak nyaman, tapi si pria tiba-tiba bilang dia mau bawa Cheryl ke rumahnya aja biar bisa makan yang proper dan mandi. Cheryl buru-buru nolak dengan sopan, bilang dia cukup diantar ke kota aja. Tapi si pria malah ngotot. Dia buka botol minuman, minum duluan, lalu nawarin ke Cheryl. Meski ragu, Cheryl akhirnya minum juga, tapi rasa nggak nyamannya makin terasa. Untuk bikin suasana lebih aman, Cheryl akhirnya bohong, bilang kalau suaminya lagi jalan di depan, dan mereka bakal ketemuan di jalur pendakian beberapa hari lagi. Si pria ngeliatin Cheryl sambil senyum-senyum, lalu bilang kalau dia suka santai-santai abis kerja keras harian. Tiba-tiba, dia ngambil sesuatu dari bawah dashboard. Cheryl sempat tegang, tapi ternyata dia cuma ngeluarin permen akar manis merah. Si pria nyengir, nawarin permen itu ke Cheryl, dan bercanda sambil bilang, jangan sampai istrinya tahu, soalnya istrinya nggak ngizinin dia makan permen. Cheryl langsung ketawa lega dan suasana canggung tadi berubah jadi santai. Setelah itu, si pria dengan baik hati bawa Cheryl ke rumahnya buat istirahat. Sesampainya di rumah, si pria dan istrinya langsung menyambut Cheryl dengan hangat. Mereka menyajikan makanan rumahan yang bikin ngiler. Meskipun sang istri dengan baik hati menaruh koran di kursi Cheryl, karena dia udah berhari-hari mendaki dan kelihatan kayak habis ikut lomba lumpur. Pas makan, si pria berkomentar, gila, saya nggak bakal ngizinin istri saya pendakian sejauh itu sendirian. Si istri cuman ketawa sambil menggoda dia, bikin suasana makin akrab. Dari sini, Cheryl ngerasa tenang banget karena mereka jelas-jelas orang baik yang sopan. Bikin dia merasa nyaman di tengah perjalanan beratnya. Keesokan paginya, si pria ramah itu nganterin Cheryl ke kota biar bisa beli gas yang tepat buat kompor. Setelah itu, dia bawa Cheryl balik ke jalur pendakian. Dalam perjalanan, Cheryl akhirnya jujur, bilang bahwa cerita tentang suaminya yang ikut mendaki itu cuma karangan. Dia akui, saat itu dia lagi gugup. Si pria cuma senyum dan bilang dia ngerti. Lalu si pria nanya, pernah nggak kepikiran buat nyerah selama perjalanan ini? Cheryl ketawa kecil dan jawab, oh, keinginan buat berhenti muncul setiap 2 menit. Si pria mengangguk dan bilang, saya juga sering berhenti dalam hidup. Berhenti dari pernikahan, kerja, dan banyak hal lainnya. Tapi saya merasa, dari semua itu, saya nggak pernah benar-benar punya pilihan. Percakapan ini bikin Cheryl merasa nggak sendirian dalam perjuangannya. Dia jadi ingat, kadang-kadang, perjalanan terberat justru yang paling berharga. Cheryl melanjutkan perjalanannya dengan langkah yang pelan, tapi penuh tekad.
Di tengah suasana sepi, kilas balik masa lalu muncul dan menghilang, kayak iklan di TV yang ganti-ganti channel tanpa ada urutannya. Dia ingat ibunya, Bobby, yang super energik, asik nari-nari bareng Cheryl dan kakaknya, Leif, waktu mereka masih kecil. Terus, ingatan itu bawa Cheryl ke momen saat ibunya memutuskan untuk mengusir mereka dari rumah masa kecil. Bobby melakukan itu biar bisa kabur dari ayah mereka yang kasar, berusaha melindungi keluarga. Cheryl juga ingat rumah baru mereka. Meskipun hidup dalam kemiskinan, ibunya berjuang banget supaya mereka merasakan masa kecil yang penuh cinta dan kebahagiaan. Meskipun keadaan lagi sulit, kenangan-kenangan ini terus menghantui Cheryl, memberinya kekuatan, sekaligus bikin dia bergelut dengan luka lama di sepanjang jalur pendakian. Malam harinya, Cheryl tiduran di tenda sambil baca buku. Tiba-tiba, ingatannya melompat ke masa lalu saat dia pernah ngeremehin ibunya, Bobby. Karena baca buku yang sama, dia sampai meremehkan penulis dan gaya penulisannya. Cheryl ingat betapa pedasnya kritikannya ke ibunya, yang nekat balik ke kampus di usia lanjut, belajar bareng Cheryl di tempat yang sama. Dia merasa malu banget sama ibunya yang ada di kampus, sampai-sampai jarang sapa-sapa saat berpapasan di lorong. Tapi malam itu, Cheryl akhirnya minta maaf. Bobby dengan senyum lembutnya bilang dia ngerti kalau Cheryl merasa aneh, dan mengatakan, "Nggak apa-apa, sayang." Kilas balik itu berlanjut ke momen saat Leif, saudara laki-laki Cheryl, pulang ke rumah bawa temannya do ibunya, langsung berhenti dari pekerjaannya, dan sibuk nyiapin makanan kayak chef top. Cheryl yang ngeliat itu jadi kesel, bilang ke ibunya, "Leif udah gede, bisa urus dirinya sendiri." Tapi Bobby dengan tenang menjawab, "Menjadi ibu itu hal terpenting dalam hidupku, lebih penting dari pendidikan." Kata-kata itu nancep banget di pikiran Cheryl, ngingetin dia betapa besar cinta dan pengorbanan ibunya. Cheryl terus melanjutkan pendakiannya, berjuang sama ranselnya yang bongsor, dan menghadapi berbagai tantangan. Dari ular yang lewat, hujan badai, sampai rintangan lainnya. Meski terlihat lelah, dia tetap berusaha buat maju. Suatu hari, dia ketemu sama pendaki lain yang lagi mandi di sungai. Pria itu ngenalin diri sebagai Greg. Mereka ngobrol santai, saling bagi cerita tentang pengalaman di jalur pendakian. Greg cerita dia bisa nempuh rata-rata lebih dari 20 mil sehari. Sementara Cheryl merasa kayak kucing yang tersesat, malu-malu ngaku kalau kecepatan dia jauh lebih lambat. Greg juga bilang ada bagian jalur yang tertutup salju. Dan banyak pendaki yang milih naik bus buat lewat bagian itu. Cheryl dengerin dengan serius, mikirin opsi yang ada. Sebelum mereka berpisah, mereka sepakat buat ketemu lagi di Kennedy Meadows, tempat pemberhentian dan perbekalan utama. Greg bilang dia bisa nyampe sana dalam beberapa hari, sementara Cheryl tahu perjalanannya bakal lebih lama. Cheryl melanjutkan perjalanannya dengan tekad yang membara. Akhirnya dia sampai di Kennedy Meadows, tempat pemberhentian yang dia tunggu-tunggu. Begitu tiba, dia disambut dengan tepuk tangan meriah dari Greg dan beberapa pendaki lain, semuanya cowok. Mereka terkesan banget sama Cheryl, meski nggak tahan buat menggoda ranselnya yang besar, sampai mereka kasih julukan monster untuk ranselnya. Greg dengan senyum lebar nawarin Cheryl minuman. Cheryl yang udah capek banget cuma bisa ketawa lelah dan bilang, "Akhir-akhir ini aku cuma mimpiin limun Snapple sama keripik kentang." Semua pendaki kagum sama semangatnya, tapi tetap aja bercanda soal barang-barang yang dibawa Cheryl, yang kelihatannya berlebihan. Di Kennedy Meadows, Cheryl juga terima paket dari temannya, Amy, yang isinya baju baru dan perlengkapan tambahan. Seorang pria yang kerja di perkemahan baik hati menawarkan bantuan buat mengemas ulang barang-barangnya. Dengan nada bercanda, dia tunjukin kalau banyak barang yang Cheryl bawa, seperti peralatan kamera yang berat dan kondom, itu sebenarnya nggak penting. Dia juga nyaranin supaya Cheryl nggak bawa terlalu banyak buku. Tapi Cheryl tetap ngotot sama bukunya itu. Akhirnya, pria itu kasih ide buat merobek halaman-halaman buku setelah dibaca, supaya ranselnya lebih ringan. Ketika Cheryl bilang bahwa kuku kakinya mulai rontok, Greg langsung ngerti masalahnya. Dia bilang sepatu Cheryl kebanyakan kecil, dan nyaranin agar dia hubungi REI untuk ngirim sepatu baru ke stasiun penjemputan berikutnya. Greg kembali ngomongin tentang jalur yang tertutup salju, nyaranin Cheryl naik bus buat lewat bagian itu. Tapi Cheryl tetap bersikeras pengen nempuh 1000 milnya, tanpa melewatkan apapun. Akhirnya, Greg kasih saran buat memperpanjang jarak tempuhnya sampai ke Bridge of the Gods di Oregon sebagai titik akhir. Cheryl, yang udah bertekad bulat, siap melanjutkan perjalanan beratnya menuju pencapaian yang dia impikan.
Cheryl terus melangkah meski medan yang dihadapinya semakin sulit dan cuaca semakin buruk. Dia harus menyeberangi sungai dengan arus deras dan mendaki melalui tumpukan salju. Setiap langkah terasa semakin berat, tetapi dia tetap teguh pada tujuannya dan menolak untuk menyerah. Akhirnya, Cheryl tiba di titik yang pernah dia alami sebelumnya, saat sepatu botnya terjatuh ke tepi tebing. Setelah sepatu itu meluncur ke dalam jurang, Cheryl berpikir sejenak, tetapi dia tidak punya waktu untuk merasakan keputusasaan. Dengan cepat, dia mengambil sepasang sandal, mengikatnya ke kakinya, dan menguatkan sandal itu dengan lakban untuk dukungan ekstra. Meski keadaan tampak mustahil, Cheryl memutuskan untuk terus maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ketika dia tiba di titik pemberhentian berikutnya, rasa lega menyelimuti hatinya saat melihat sepatu bot baru sudah menunggunya. Seakan beban di punggungnya sedikit lebih ringan, semangatnya kembali menyala. Di sana, dia juga sangat senang bisa bertemu dengan seorang wanita lain yang sedang mendaki jalur tersebut. Jumlah pendaki wanita di jalur ini memang sangat sedikit, jadi pertemuan itu terasa istimewa. Wanita itu memberitahunya bahwa dia sempat bertemu dengan Greg di sepanjang jalan, tetapi Greg terpaksa berhenti mendaki sebelum menyelesaikan rutenya. Cheryl terkejut mendengar bahwa Greg yang dikenal sebagai pendaki berpengalaman harus berhenti. Kekhawatiran melintas di benaknya, dan dia mempertanyakan apa yang mungkin terjadi padanya. Namun, di saat yang sama, Cheryl merasa termotivasi. Jika Greg saja bisa menghadapi tantangan yang membuatnya mundur, maka dia pun harus bisa bertahan dalam perjalanan yang penuh rintangan ini. Cheryl teringat saat ia mengeluh kepada Bobby, ibunya, tentang kehidupan mereka yang sulit. Mereka bekerja keras sebagai pelayan di restoran dan tinggal di rumah kumuh. Dengan kesal, Cheryl bertanya kepada Bobby apakah ia tidak merasa bahagia dengan hidupnya, terutama setelah menikah dengan pria kasar. Bobby menatap Cheryl dan menjawab tegas bahwa ia tidak menyesali keputusannya untuk menikah. Meskipun hidup mereka penuh tantangan, Bobby merasa bahwa pernikahannya, meskipun rumit, membawanya pada hal terpenting dalam hidup, anak-anaknya. Kata-kata Bobby menggema dalam pikiran Cheryl, menunjukkan betapa dalamnya cinta seorang ibu, meskipun hidup tidak selalu sesuai harapan. Rasa cinta dan pengorbanan Bobby menjadi pengingat bagi Cheryl bahwa meski perjalanan mereka sulit, ikatan keluarga dan keberanian untuk bertahan tetap menjadi hal yang paling berharga. Kenangan ini memberinya kekuatan untuk melanjutkan langkahnya di jalur pendakian, memikirkan semua yang telah dilaluinya, dan betapa pentingnya untuk terus maju. Kilas balik lainnya membawa Cheryl ke saat Bobby didiagnosis kanker stadium akhir. Kesehatan ibunya memburuk dengan cepat dan Bobby meninggal jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Kehilangan ini membuat Cheryl merasa terpuruk, seolah ada bagian hidupnya yang mati bersamanya. Kenangan akan tawa dan kasih sayang ibunya terus menghantuinya, membuat setiap langkah di jalur pendakian terasa lebih berat. Cheryl dan Leif, saudara laki-lakinya, harus menghadapi trauma mendalam ketika mereka terpaksa menembak mati kuda kesayangan ibunya yang menderita sakit. Keputusan itu menghantui mereka, meninggalkan bekas luka yang sulit disembuhkan. Setiap kali Cheryl melihat kuda-kuda lain di jalur, bayangan kuda kesayangan Bobby muncul, dan rasa bersalah serta kesedihan menyelimuti hatinya. Dalam upaya melupakan kesedihan, Cheryl mulai berhubungan dengan orang asing. Ia mencari pelarian di kamar hotel dan gang belakang restoran tempatnya bekerja. Meskipun ia masih kembali ke rumah suaminya, Paul seolah hidup dalam dua dunia yang berbeda. Hidupnya terasa seperti sebuah kebohongan, di mana ia berusaha menutupi rasa sakit dan kehampaan yang menggerogoti hatinya. Setiap hubungan yang ia jalani hanya memberikan kepuasan sementara, seolah menutupi luka yang semakin dalam. Cheryl merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada ujungnya, berjuang untuk menemukan jati diri dan makna di antara segala kepingan kehidupannya yang hancur. Seiring berjalannya waktu, Cheryl bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkannya pada obat. Keterlibatannya dalam dunia narkoboy semakin dalam, dan rasa kesepian serta kehampaan yang ia rasakan membuatnya terjebak dalam kecanduan yang semakin parah. Cheryl melanjutkan perjalanannya dengan tekad dan akhirnya mencapai jembatan para dewa, titik akhir dari pendakian panjangnya di Pacific Crest Trail. Dalam suli suara, dia merenungkan pencapaian ini, berbagi perasaan campur aduk tentang apa yang dia alami selama perjalanan tersebut. Dia menggambarkan perasaannya saat menyelesaikan pendakian, mengingat semua kesulitan, tantangan, dan momen introspeksi yang membentuknya.
Dengan suara yang tenang, Cheryl bercerita tentang bagaimana perjalanan ini membawanya menuju kehidupan baru. Kini, dia telah menikah lagi dan memiliki 2 anak, hidup dalam cinta yang tulus dan penuh makna. Namun, meskipun dia merasa bahagia dengan kehidupan barunya, dia tidak bisa menghindar dari momen-momen reflektif yang mengingatkan pada kesalahan masa lalu. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar menyesali semua keputusan yang diambilnya yang membawa dampak besar dalam hidupnya. Dengan bijak, Cheryl menyadari bahwa kesalahan-kesalahan itu meskipun menyakitkan, telah membawanya ke tempat yang dia jalani sekarang, kehidupan yang dipenuhi cinta, harapan, dan pelajaran berharga. Dalam setiap langkahnya di jalur yang penuh tantangan itu, Cheryl menemukan kekuatan yang tak terduga dan cara untuk menerima masa lalu. Kesadaran ini memberinya kedamaian, seakan ia mengikat semua pengalaman itu menjadi bagian dari jati dirinya yang baru. Dia tahu bahwa setiap luka dan kesalahan adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan dan transformasi.